tentang HOTS ya, High Order Thinking Skill. Nah, jadi yang saya baca, High Order Thinking Skill itu didefinisikan, defines as a critical thinking skills, logical, reflective, metacognitive, and creative. Jadi kemampuan berpikir kritis gitu. Itu yang didefinisikan sebagai high order thinking skill. Kan ada juga ya yang LOTS itu. Jadi kalau LOTS itu low order thinking skill. Nah, yang membedakan kalau high order thinking skill ya, kalau high order thinking skill itu kemampuannya untuk sebentar ada yang telepon bentar. Nah, itu kalau high order thinking skill itu lebih sulit gitu, lebih menggunakan cara berpikir kritis. Kemudian untuk assessingnya, saya lebih terfokus dengan karakteristik assessment HOTS, karena yang saya temukan itu ada beberapa cara menilai HOTS dari beberapa peneliti gitu ya. Nah, yang penting karakteristiknya itu yang masuk. Yang pertama yaitu measuring the ability of a high level, ya. Jadi high level thinking skills termasuk ability to solve problems, ya, problem solving, terus critical thinking, creative thinking, reasoning, sama decision making. Kemudian yang kedua itu berdasarkan contextual issues. Jadi case can be get from the real situation in everyday life. Jadi contextual, such as global issues, such as the issue of information technology, science, economics, health, education, character, and infrastructure. Yang ketiga itu not routine atau not familiar. Jadi tidak tidak familiar gitu. Nah, itu karakteristik yang harus ada di dalam penilaian HOTS. Kemudian untuk kata kerja operasional itu kayak daftar kata gitu ya, daftar kata yang digunakan sebagai indikator kompetensi. Ya. Kalau misalkan kata operasional dikaitkan dengan HOTS, misalkan analisisnya, dapatkah peserta didik membedakan antara konsep-konsep yang berbeda? Nah, kata operasionalnya yaitu menilai, membandingkan, mengkritik, mengurutkan, membedakan, menentukan, dan mengurutkan. Kemudian evaluasi, dapatkah peserta didik membenarkan suatu pernyataan atau pilihan tertentu dengan memberikan alasan. Nah, itu kata operasionalnya mengevaluasi, menilai, mengkritik, memilih atau menyeleksi, menghubungkan, dan juga memberikan pendapat. Yang terakhir, create atau mencipta. Contohnya, dapatkah peserta didik membuat atau mengembangkan produk, teori, atau sudut pandang baru berdasarkan pembelajaran. Nah, itu kata operasionalnya merakit, mendesain, merancang, membuat, memformulasikan. Nah, itu kalau semisal dikaitkan dengan tingkat HOTS. Begitu. Cukup, Vidini? Oke, terima kasih Vidini atas penjelasannya, lumayan lengkap. Nah, pertanyaannya untuk yang lain adalah, apakah penjelasan Vidini cukup lengkap buat yang lain? Kalau memang belum lengkap, ada yang bingung atau tidak dari penjelasan Vidini tadi? Kalau memang bingung, di bagian mana yang dibingungkan supaya Vidini bisa menjelaskan lebih detail lagi. Apakah cukup jelas penjelasan Vidini tadi buat yang lain? Saya baru masuk, Pak. Jadi nggak lengkap saya dengar, Pak. Oke, yang kamu dengar tadi ada yang dibingungkan nggak? Yang tadi saya masih bingung how to assess-nya sih, Pak. Lebih proses. ke penerapan pembelajarannya atau lebih ke
bagaimana si guru itu memberikan assessment-nya gitu, Pak. Saya masih bingung itunya, Pak. Oke, terima kasih. Yang Vidini mau mencoba menjelaskan, silahkan apa yang dibingungkan oleh tadi sama Lilis. Jadi Liz, kalau semisal nih kita mau bikin assessment yang berkaitan, yang ada hubungannya dengan HOTS, ya. Jadi kan HOTS itu tuh ada analyze, benar, analyze, evaluate, sama create gitu ya. Nah, jadi nanti setiap kategori itu yang analisis, evaluasi, mencipta itu harus dikaitkan dengan kata-kata operasional, apa yang didapatkan, indikator kompetensinya itu apa gitu. Jadi gak cuma sekedar dibikin HOTS-nya aja, tapi juga dikaitkan dengan kata-kata operasional itu. Jadi ada tujuannya gitu. Bapak mungkin bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Yang lain, sebelum saya menyampaikan sesuatu, ada yang mau menyampaikan lagi apa yang sudah didapatkan? Silahkan. Bapak, maaf suaranya Vidini teh kecil, jadi yang kurang jelas di saya. Saya Gitu juga ya. kresek-kresek gitu, Pak, suaranya. Oke, coba Vidini mendekat lagi, jangan terlalu panjang kayak tadi, singkatnya saja gitu. Mungkin dengan contoh, kalau tadi kan semuanya disampaikan itu mengenai teori-teorinya, penjelasannya gitu. Kalau misalnya langsung ke contohnya, yang satu simpel saja silakan Vidini. Dicoba lagi. Kedengeran nggak? Kedengeran, Soalnya- Kedengeran teh, tapi agak deket lagi teh. Iya teh, agak dekat lagi, kurang jelas. Jadi gini, kalau semisal kita ingin melakukan assessment atau penilaian yang berkaitan dengan high order thinking skill. Jadi kan high order thinking skill itu kan dibagi jadi 3. Ada create, evaluate, sama analyze. Kan beda ya sama yang kemarin itu yang low order thinking skill. Dijelasin juga waktu sama Pak Sabir. Kalau low itu kan ada apply, understand, remember. Nah kalau host itu udah tingkatannya udah tinggi gitu. Gak cuma sekedar memahami, mengingat gitu ya, menghafal, nggak cuma sekedar itu, tapi udah bisa analisis, bisa juga evaluasi, bisa juga menciptakan. Nah, jadi nanti dikaitkan gitu dengan kata-kata operasional. Ya, kata-kata operasional, misalkan analisisnya, dapatkah peserta didik membedakan antara konsep-konsep yang berbeda? Misalkan ada konsep A sama konsep B gitu kan. Jadi peserta didik itu disuruh untuk analisis gitu. Itu soalnya gitu. Soalnya berupa soalnya itu berkaitan dengan HOTS. Nah, kata operasionalnya itu ya, indikatornya itu bisa menilai, membandingkan, mengkritik, mengurutkan, membedakan, menentukan, atau mengurutkan gitu. Nah, terus itu kan analisis, kemudian ada evaluasi juga. Misalkan, dapatkah peserta didik membenarkan suatu pernyataan atau pilihan tertentu dengan memberikan alasan? Itu evaluasi, kata operasionalnya. Mengevaluasi atau juga bisa menilai, mengkritik, memilih, menyeleksi, menghubungkan, memberikan pendapat. Terus yang terakhir itu mencipta, ya, create. Peserta didik bisa nggak sih membuat atau mengembangkan suatu produk, ya bisa bikin prosedur teks nggak, bisa bikin pre-context nggak gitu. Terus ini berkaitan dengan kata operasional, merakit, mendesain, merancang, membuat, dan juga menformulasikan. Gitu sih Bapak, mungkin bisa lebih simpel lagi dijelasin oleh Bapak Umum. Oke, terima kasih Vidina atas penjelasannya. Tadi dari penjelasan itu ada yang masih bingung tidak? Oh, berarti Pak, penerapan poin dari high order thinking skill itu
pembelajarannya bisa diterapkan asesmennya ya Pak. Jadi bisa poin-poin kompetensi itu bisa diterapkan lewat asesmen. Yang aku bingungin juga bisa dikaitkan dengan authentic assessment nggak Pak? Kalau misalnya untuk assessing HOTS. Bisa, ya harus dikaitkan memang. Oh. Oke, yang lain coba disampaikan dulu yang lain sebelum itu. Apa yang sudah kalian pahami tentang 3 hal tersebut, hubungannya apa gitu. 2 hal ya, HOTS dan juga kata kerja operasional. Yang Bapak, lain, silakan. kalau kata kerja indikatornya itu selalu digunakan dalam, misalnya kita mau assessing HOTS nih, terus kita harus pakai kata kerja indikator tersebut, Pak. Jadi ketika jawabannya singkatnya iya. Nanti ada penjelasannya. Coba yang lain dulu yang kalian pahami itu apa gitu. Jadi gini ya, kenapa saya minta kalian untuk mencari dalam waktu dekat pemahaman kalian itu seperti apa gitu. Jadi nanti dari pemahaman kalian itu apakah ada yang perlu dibenahi atau tidak nih pemahaman kalian seperti itu. Jadi jangan hanya satu orang saja yang menyampaikan mengenai apa sih sebenarnya HOTS itu. Jadi kan semuanya pasti kalian sudah coba searching lah, saya yakin lah. Walaupun tidak semuanya, sebagian besar sudah searching. Apa sih sebenarnya HOTS? Jadi bisa kalian sampaikan apa yang kalian dapatkan. Coba yang lain silakan. Siapa mau coba? Aku mau Pak, boleh. Silakan, boleh. Yang udah saya baca dan tangkep dari internet, HOTS itu salah satu konsep pendidikan yang berdasarkan taksonomi Bloom atau bisa kita katakan kata kerja atau kata kerja. Bentar Pak, saya lupa. Operasional. Kata kerja operasional gitu. Iya, kata kerja operasional. Oke. Nah, yang udah Teh Fidini kan kata kerja operasional itu ada 6 poin. 6 poin itu juga dibagi ke 2 bentuk, low order thinking skill sama higher order thinking skill. Kalau misalnya fungsinya itu atau bisa kita katakan tujuannya nggak jauh dari mensimulasi siswa untuk memiliki kemampuan bernalar, memecahkan masalah, juga memiliki kemampuan berpikir kritis, nggak cuma kritis, kreatif juga, inovatif. Juga yang saya pahami itu, yang udah saya baca, hal yang memicu siswa untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi itu nggak diukur dari kecerdasan masing-masing siswa, tapi lebih ke faktor-faktor yang mendorong kesatuan pendidikannya tersebut, kayak lingkungan belajar, strategi belajarnya kayak gimana, terus kesadaran belajar, baik itu dari siswanya sendiri atau dari gurunya yang mensimulasi siswa untuk sadar akan pembelajaran tersebut. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain selain Lilis, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silahkan. Saya Pak. Ya, silahkan Rini. Sebetulnya hampir sama dengan Teh Fidini sama Lilis. Terus saya mau menambahkannya, apa sih? Higher order thinking itu lebih meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, terus berpikir thinking is much more fun than memorizing. Jadinya berpikir kritis itu lebih menyenangkan daripada menghafal. Begitukah, Pak? Oke, terima kasih Rini. Yang lain, ya benar. Pokoknya semua yang kalian sampaikan itu benar. Jadi nanti ketika ada pemahaman yang kurang pas, ya nanti kita akan paskan bareng-bareng gitu. Yang lain selain ini, silakan. Pak. Selanjutnya. Di sini masih Rifki, ada nggak Rifki? Rifki, halo? Cowoknya Rifki aja ya di sini ya. Rifki, di mana Rifki? Anteng aja ini Rifki. Lagi di jalan kali. Yang lain, silakan. Ada yang mau menyampaikan nggak? Kalau seperti itu saya mau tanya deh sekalian untuk semuanya ya. Yang tadi
sudah jawab, jangan jawab lagi, gantian biar yang lain. Pernah nggak kalian dikasih assessment yang HOTS itu? Coba siapa ya? Dara, coba Dara. Ya Pak. Kamu pernah nggak merasa dikasih assessment yang menurut kamu itu HOTS? Itu apa? Coba sampaikan ke yang lain. Pernah sih Pak. Tapi untuk pemberian tugas ini mungkin lebih tepatnya saya ngerasa pas kuliah. Contohnya misalnya kan tadi kayak seperti TPT dibilang kan, dalam pertama kan kita pasti dalam loads itu kan kita dalam pemahaman dulu kan, sesuai pemahaman kita untuk memahami, terus habis itu mengaplikasikan. Nah, untuk hiring order-nya dikasih tugas, misalnya kita pertama dikasih nih contoh nih kayak gini, misalnya cara membuat contohnya aja misalnya cara membuat silabus deh. Silabus ini contohnya kayak gini nih. Nah, menurut kalian silabus yang cocok untuk dibuat pada kelas seperti ini tuh bagaimana? Apa yang cocok, metode pembelajaran apa yang cocok untuk kelas kayak seperti ini itu kan? Nah, dalam di situ kan kita menggunakan high order thinking kita untuk ya namanya menganalisis, terus mengevaluasi, dan kita menciptakan silabus itu kan juga termasuk dalam HOTS. Itu yang saya rasakan, Pak. Oke, terima kasih, Dara. Baik, Pak. Yang lain? Siapa lagi ya? Misalnya Vina, coba Vina. Ada Vina ya. Oke, kalau gitu saya coba pertanyaannya saya ganti deh. Pernah nggak kalian dapat soal yang menurut kalian itu HOTS, tapi menurut kalian itu soal itu tidak pantas untuk kalian karena menurut kalian itu ini terlalu susah gitu, walaupun ini HOTS tapi ini terlalu susah dan kayaknya saya belum pernah diajarin hal seperti ini gitu. Ada? Doro, coba Doro. Doro, tidak ada. Alia. Ini yang belum tulis nama, silakan tulis nama sebagai absensi ya, karena ini yang tulis nama baru sekitar 20. Yang itu baru, padahal di sini ada sekitar 28. Yang belum tulis nama silakan tulis nama sebagai absensinya. Tia, coba sampein Tia. Tia, halo. Iya, Pak. Menurut kamu gimana? Kayaknya sih, tadi pertanyaannya gimana, Pak? Tolong diulang, maaf. Pernah nggak kamu mendapatkan soal yang menurut kamu itu terlalu HOTS gitu, padahal kalian belum diajarin untuk melakukan hal itu? Kayaknya sih pernah sih, Pak. Tapi karena udah lewat, kayaknya saya udah lupa deh. Gitu ya, berarti siksaan masa lalu langsung dilupakan gitu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Lutfi Fatia, coba. Ada enggak? Iya, Pak. Menurut kamu gimana? Pernah, tapi kayaknya waktu itu saya merasanya pas di bangku SMA, Pak. Boleh, silakan disampaikan apa itu contohnya. Oh ya. Contohnya kan kalau SMK itu lebih ke praktik, dan saya pernah dikasih praktik yang emang kita itu belum sama sekali dikasih tahu, diajarin atau dikasih tutorialnya, tiba-tiba disuruh bikin aja gitu sih. Bikin apa itu contohnya? Bikin video animasi. Kenapa menurut kamu itu membuat video animasi itu adalah sesuatu yang HOTS? Karena kan itu harus dipelajari dulu, dan perintahnya itu harus dianalisa dulu. Waktu itu kebetulan bikinnya animasi layanan masyarakat, jadi harus dapat survei dulu gitu.
Kamu mendapatkan tugas seperti itu, menurut perasaan kamu gimana? Apakah senang, sedih, atau biasa aja? Gimana? Nggak seneng, nggak sedih. Ya tantangan aja sih jadinya. Lebih banyak mana? Lebih banyak senangnya atau enggak? Kalau Pak? Lebih banyak senangnya atau enggaknya? Ya Pak. 50-50 Pak. Oke, terima kasih Lutfi. Oke, Lutfi saya mute ya, soalnya ramai banget itu di punya Lutfi Fatia. Oke, terima kasih Lutfi Fatia atas penyampaiannya. Oke, nah, sekarang saya mau Nurul Anissa, coba menurut kamu gimana? Apa pendapat kamu tentang apapun yang sudah kita diskusikan tadi mengenai host operasional? Silakan, Nurul Anissa. Ya, Pak. Menurut kamu gimana? Saya setuju sih Pak sama yang udah dikatain sama yang lainnya juga. Kalau HOTS ini tuh kan kemampuan seseorang untuk berpikir tingkat tinggi atau berpikir lebih kritis gitu Pak. Ya tujuannya itu untuk membuat siswa itu berpikir lebih apa ya? Bisa lebih berpikir kritis gitu. Contohnya gimana tuh contohnya yang kamu pahami? Ya kalau misalkan seorang guru gitu Pak memberikan soal ke muridnya bukan tentang apa dan kapan lagi, tapi tentang bagaimana atau mengapa. Jadi siswanya itu bisa lebih berpikir menjawab pertanyaan tersebut gitu Pak. Jadi tingkatannya itu lebih tinggi. Misalnya dalam praktek dalam kelas gitu. Oke, bingung ya. Oke, Cindy, menurut kamu gimana Cindy? Ya Pak. Mm-mm. Dari keseluruhan tadi, jadi HOTS itu sebuah metode atau konsep yang lebih tinggi dari tingkatan taksonomi, tingkatan apa tadi, kata kerja operasional yang ada 6 itu. HOTS ini tingkatannya lebih tingginya dari sebelumnya itu lower order thinking skill. Dan kenapa kita ini harus menerapkan HOTS dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih terlatih dan terdorong untuk lebih kreatif dalam mencari atau menemukan solusi baru. Solusi buat apa itu? Solusi untuk ini memecahkan masalah misalnya Pak. Oke, terima kasih. Oke. Jadi gini ya. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi. Mengenai HOTS ini. Menurut kalian HOTS ini, coba yang belum ngomong siapa? Coba di sini ada banyak yang belum ngomong ya. Dini belum. Kemudian siapa lagi ini? Naya belum. Menurut kalian ini HOTS ini penting apa enggak sih? Ada yang mau jawab? Sukarela atau saya tunjuk? Coba Dini sampaikan coba. Menurut kamu penting nggak Dini? Silakan Dini. Dinianti. Penting Pak. Kenapa gitu penting? Karena kan di abad
2021 ini kan pemikiran menganalisa, mengevaluasi sama kreatif itu jadi hal kebutuhan gitu, Pak. Apakah dulu nggak dibutuhkan? Halo, halo. Iya, Pak, maaf. Tadi Apakah sinyalnya jelek. apakah dulu nggak dibutuhkan? Dibutuhkan sih, Pak, kayaknya teh. Tapi di abad yang maksudnya yang lebih modern ini mungkin cara berpikir seperti itu lebih dibutuhkan, Pak. Lebih dibutuhkan. Oke, terima kasih. Nah, ya, apakah masih pendapat dengan Dinianti atau punya pendapat yang lain? Kalau menurut saya sih Pak, kan high order thinking itu kan bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk menganalisa, mengevaluasi, terus menciptakan itu sejalan sih Pak sama, apalagi kan sekarang itu dunia itu kan semakin canggih, teknologi juga, pendidikan juga nggak yang cuma kita kayak zaman dulu yang cuma belajar dari buku. Sekarang kita dituntut pelajar pun nggak hanya membaca atau enggak mencari sendiri pelajarannya gitu. Kita juga dituntut untuk bagaimana sih kita bisa menciptakan apa yang telah kita pelajari selama. Naya hilang ya? Suaranya nggak ada. Halo? Suara saya kedengeran kan ya? Terdengar, Pak. Oh, Tapi yang terpental, Pak. Nayanya yang hilang ya? Iya. Saya, oke, ya sudah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk informasi yang sudah didapatkan. Sekarang saya mau menyampaikan, kalau misalnya suara saya kurang jelas, diinformasikan ya. Nanti salah satu di antara kalian, misalnya lewat chat ataupun ngomong langsung juga bisa. Oke, saya share dulu. Nah, sebelum kita membahas tentang itu apa mengenai ada yang saya pernah menyampaikan sebenarnya di kelas ini. Sudah kelihatan ya yang sudah saya share? Sudah, apa yang Pak. kalian lihat? Kelihatan, Pak. Apa yang kalian lihat di sini? Google. Google, ya benar. Oke, apa yang kalian lihat sekarang? Apa itu? Domain of learning. Ini harusnya sudah diajarin ya, waktu itu juga saya pernah menyampaikan kalau tidak salah. Nah, ini kalian pernah dapat ini nggak, materi ini, domain of learning itu apa? Ada yang pernah dapat? Pernah, Pak, di lesson planning. Lesson planning Customer Innovation kelasnya Pak Sabir berarti ya? Iya, Pak, tapi hanya sedikit. Tapi hanya sedikit saja. Oke, nah ini paham nggak kalian apa itu domains of learning? Domains itu apa? Apa itu? Domains itu kayak aspek pendidikan yang harus ada gitu, Pak. Yang harus ada, oke. Dicapai. Terus ini nyambung nggak kalian? Perlu dijelasin atau tidak? Jelasin lagi, Pak. Perlu, Pak. Oke, jadi di dalam dunia pendidikan, karena kalian di dunia pendidikan akan menjadi seorang pendidik, jadi ada namanya domains of learning. Nah, jadi ketika kita membahas tentang sesuatu, kalian kan anak jurusan bahasa Inggris. Usahakanlah itu ketika mencari teori itu berdasarkan teori yang ada di dunia internasional. Karena kalau dunia internasional itu perkembangan teorinya itu ya akan stabil, tidak akan ganti-ganti. Nah, kenapa sih tidak? Kalau di Indonesia itu kan kita punya kurikulum 2013, kemudian sekarang ada guru penggerak, kemudian ada kurikulum Merdeka Belajar, macam-macam. Nah, kalau di dunia internasional itu mereka tidak akan terlalu banyak berubah. Misalnya ada update pun akan perlahan-lahan. Nah, misalnya sekarang ini, nah di dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya domains of learning. Di mata kuliah apapun, di dunia pendidikan apapun. Dari level apapun, mau dari TK sampai perguruan tinggi
itu pasti harus fokus dengan domains of learning. Domains itu berarti area atau aspek, tadi menurut ada yang mengatakan aspek. Jadi apa sih yang harus dipraktekkan, diajarkan ketika di sebuah kelas? Jadi ada 3 hal, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah ini di sampingnya itu saya sudah membuka domains of learning ini, ada 3, yaitu kognitif, afektif, and psikomotor. Tetapi kalau kebanyakan orang itu yang dilihat itu adalah kognitif. Nah, kognitif ini kalau kita lihat di sini itu secara gampang itu psikomotor itu manual atau physical skills yang berhubungan dengan physical skills. Kalau afektif itu attitude and self, kemudian kognitif itu mental skills and knowledge. Jadi kognitif itulah tentang kecerdasan, gampangnya seperti itu. Afektif itu tentang perasaan. Nah, psikomotor itu tentang pergerakannya. Jadi gampangnya misalnya kalian pelajaran itu introduction. Nah, introduction itu kalau di kelas bahasa Inggris, kognitifnya anak itu tahu bagaimana mengucapkan good morning, kemudian bagaimana mempronunciation-nya, pronounce-nya, tulisannya, dan sebagainya. Kemudian ketika masuk di ranah afektif, maka attitude-nya, bagaimana misalnya sikapnya. Sikap ketika mengucapkan good morning. Bisa nggak misalnya seorang siswa bilang seperti ini? Good morning. Nah, itu menurut kalian sopan nggak seperti itu? Tidak. Nah, berarti itu harus nyambung. Jadi ketika yang namanya domain seperti itu harus nyambung semuanya. Misal nggak, misalnya kalian mengucapkan udah good morning dengan perasaan, dengan afektif yang baik. Gurunya bilang good morning everyone, and then the students answer like good morning sir. Tetapi tangannya itu sambil menunjukkan tinju ataupun menunjukkan jari tengah ke depan gurunya. Itu kira-kira menurut kalian physical skills-nya itu nyambung tidak? Tidak. Nah, jadi semuanya harus bersatu. Nah, tapi inilah yang merupakan sesuatu yang kalau menurut saya ketika dulu saya memang masih kuliah di S1 itu juga belum tersampaikan dengan jelas. Kalian jadi sebagai seorang calon guru harus paham benar bahwasanya kognitif itu is not the only one that you have to focus on in teaching your students in the future, ataupun misalnya sekarang kalian sudah sedang mengajar. Jadi ada aspek afektif dan juga psikomotor in international understanding. Nah, kalau di dunia pendidikan di Indonesia itu kita punya empat apa? Kurikulum di Indonesia itu punya empat apa? 4 KI. Kompetensi inti. Itu kan ada sikap, keterampilan, pengetahuan, apalagi? Satu lagi? Halo? Apalagi? Halo? Ini ada orangnya nggak ini kalian? Kalau KI itu kan ada 4 ya. Apa saja? Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini adalah diturunkan dari itu 3 ranah domains of learning gitu. Nah, nanti kita akan membahas ini maksudnya apa gitu. Kalau kita turunkan ke pendidikan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Nah, jadi di sini domains of learning itu ada cognitive domain, affective domain, sama psikomotor. Nah, ketika kita ngomongin tentang kognitif domain ini, nah kalau kalian lihat ini, sebentar saya besarkan. Nah, kalau di kognitif itu, taksonomi itu adalah alat ukurnya, urut-urutannya. Maka dia kebanyakan menggunakan taksonomi Bloom of knowledge. Nah, jadi taksonomi Bloom ini yang paling terkenal digunakan. Tapi yang perlu kalian ketahui, Bloom's taxonomy is not the only one. Jadi Bloom taxonomy itu tidak hanya satu-satunya, karena di Bloom taxonomy itu
yang paling terkenal. Jadi ada taksonomi-taksonomi yang lain sebenarnya. Tapi yang selama ini sering kalian dengar itu adalah Bloom's taksonomi. Nah, Bloom taksonomi itu ada revisinya. Nah, sebentar saya share dulu. Wait. Oke. Ini yang dulu. Oke. Yang dulu Bloom taksonomi itu seperti ini. Knowledge, pengetahuan, comprehension, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluation. Ini yang dulu. Kemudian ada pembaharuan, yaitu pada tahun 2001 yang diperbaharui oleh Anderson and Kraftwald tahun 2001. Nah, maka ini adalah urut-urutannya, ada remembering sampai creating. Nah, menurut orang-orang dalam Bloom's taxonomy ini dibagi menjadi dua seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian semua. Jadi ada dibagi menjadi dua, yaitu HOTS dan LOTS. Nah, LOTS di sini berarti yang tiga di bawah, yaitu remembering, understanding, and applying. Kemudian ketika sudah masuk ke analyzing, evaluating, and creating, maka itu sudah masuk ke higher order thinking skills. Tapi ini hanya terjadi pada level kognitif saja, pada domain kognitif. Padahal dalam pembelajarannya, sebuah konsep pembelajaran itu harus mengandung three domains of learning, yaitu ada psikomotor dan juga afektif. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu di dalam kurikulum 2013 itu kalian menyebutnya dengan kurikulum 2013. Tapi sebenarnya itu adalah kurikulum KTSP. Jadi kalau kalian melihat kurikulum KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini harusnya kalian dapat di mata kuliah pengantar kurikulum. Nah, apa sih kurikulum tingkat satuan pendidikan itu maksudnya? Apa? Kalian sudah dapat ya pengantar kurikulum ya? Sudah? Sudah. Nah, apa itu KTSP? Yang kalian ketahui itu apa KTSP? Apa itu KTSP? Oke, biar hemat waktu saya sampaikan aja ya. KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kurikulum di setiap sekolah itu yang membuat kurikulum tersebut adalah tingkat satuan pendidikan tersebut. Jadi kalau misalnya SD 1 Bogor, ya berarti yang bikin SD 1. SD 2 Bogor, ya SD 2. Nah, di dalam membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan, semuanya sudah diatur oleh pemerintah dengan menggunakan KI dan KD. KI dan KD itu adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga pendidikan, satuan pendidikan. Makanya mereka melebihi itu boleh, kurang tidak boleh. Nah, mengacu kepada KI dan KD. Makanya ketika kalian nanti terjun di sekolah, apa yang menjadi keunggulan dari sekolah ini? Kurikulumnya. Oh, kurikulum di sini ini karena kami. Jadi setiap itu harus punya ciri sendiri. Misalnya sekolah yang berada di daerah pegunungan. Nah, mereka tentunya pastinya biasanya sinyalnya susah. Maka jangan membuat keunggulan dengan fokus ke teknologi, tetapi misalnya fokusnya ke pembelajarannya itu berbasis lingkungan. Nah, kemudian kalau yang di kota kan susah tuh lingkungannya berbasis teknologi. Itu di daerah laut berbasis lingkungan juga, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan itu harus mencakup ketiga-tiganya. Nah, pada tahun yaitu domain of learning itu. Nah, kemudian pada tahun 2013 itu KTSP itu direvisi dan ditekankan untuk ada salah satunya di situ ditekankan adanya HOTS. Kemudian ada di update terus. Yang terakhir ini kalian pernah dengar PPK ya? Apa itu PPK? Apa itu? Halo? Nggak ada yang tahu PPK itu apa? Pendidikan penguatan karakter. Jadi di Indonesia itu di kurikulum revisi yang 2013 itu harus ada yang namanya PPK. Kemudian ada HOTS, kemudian ada critical thinking. Jadi semuanya itu harus masuk. Nah, itu semuanya kalau di dunia internasional semuanya masuk ke
domains of learning itu tadi. Jadi kalau mahasiswa peserta didik yang berkarakter itu yang mempunyai afektif yang tinggi gitu. Seperti itu. Kemudian nah, kita sekarang sedang membahas di bagian yang kognitif levelnya. Nah, ini ada, nah apa hubungannya dengan kata kerja operasional? Nah, untuk mengukur namanya operasional itu, operasionalnya gimana? Prakteknya seperti apa? Maka untuk mengukur itu ada taksonominya. Inilah yang disebut dengan kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional itu tidak hanya ada pada cognitive domains, tetapi juga ada pada domain-domain yang lain. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau belum? Sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, berarti dasarnya itu taksonomi itu terbagi menjadi 3 bentuk ya Pak, yang mengacu kepada kognitif, juga afektif sama psikomotorik. Ini kita baru ke kognitifnya, berarti dasarnya semuanya ada 3 Pak. Oke. Kerangka ininya. Oke, jadi gini, kognitif, afektif, and psikomotor itu bukan taksonomi, itu adalah domains of learning. Jadi ranah atau bagian of learning. Jadi bayangkan gini, kalau kalian mengambil pohon kelapa, itu kan ada bagian kulitnya, ada bagian cangkang kerasnya, kemudian ada bagian dagingnya. Nah, itu pembagiannya seperti itu. Jadi di dalam pembelajaran dikatakan itu utuh kalau mengandung 3 domains of learning itu. Nah, kemudian terus bagaimana cara mengukur pencapaiannya? Itu namanya taksonomi. Alat ukurnya namanya taksonomi. Taksonomi adalah urut-urutan. Jadi taksonomi itu tidak hanya di dunia pendidikan saja, tetapi di segala bentuk ketika di situ harus ada penilaian, maka itu ada taksonominya. Seperti itu. Misalnya tentang kedalaman sebuah laut. Nah, itu nanti ada taksonomi. Nah, kalian bisa belajar tentang kelautan. Taksonomi tentang level kedalaman laut, itu kedalaman laut dibagi menjadi berapa. Itu ada taksonominya sendiri. Dan saya tidak tahu itu apa. Karena itu bukan ranah saya. Karena di ranah di sini kita membahas tentang dunia pendidikan. Nah, jadi yang tadi kognitif, afektif, and psikomotor itu adalah domain of learning, ranahnya pendidikan. Bisa dipahami dari sampai sini? Bisa Pak, makasih Pak. Oke, nah sekarang kita akan, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjutkan membahas tentang masih di domains of learning? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum kita, nah ini adalah salah satu contoh. Jadi ini teorinya yang menyampaikan tentang taksonomi ini taksonomi of educational objectives di bagian kognitif. Ada remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Nah ini pastinya ada kata kerjanya, yaitu ini contohnya. Ini teorinya diambil dari Bloom and Anderson tahun 2001. Nah ini yang sudah kalian tadi kita bahas, yang kita bahas tentang HOTS. Nah, kemudian kita juga ada, nah makanya ini terkenalnya dengan C1 sampai C6. Jadi kalau kalian membahas tentang C1 itu apa sih, C2 itu apa sih? Ini dari sini, Cognitive Taxonomy, dari teorinya Bloom. Dan ini bukan satu-satunya taksonomi di dunia pendidikan, ada yang lain. Nah, yang lain saya juga belum memahami seperti itu, tetapi ini yang hampir semua orang itu pakai. Kemudian yang kedua itu taxonomy objectives-nya psychomotor domain. Ini teorinya si Dave tahun 1967. Ini udah lama banget ini ya. Jadi semuanya memang sudah lama. Nah, ini ada imitation, manipulation, precision, articulation, and naturalizations. Ini psychomotor domain. Misalnya di sini ada kata mengorganisasi gerak, melakukan gerak dengan wajar, dengan spontan, dengan cepat. Jadi ketika kalian misalnya mengucapkan salam. Nah, kalau di Indonesia yang berterima itu mengucapkan salam kan sambil membungkuk sedikit ya. Kalau ketemu kan, Assalamualaikum gitu. Benar nggak? Nah, jadi otomatis spontan gitu. Jadi
nggak hanya sekedar ngikut-ngikut saja, tiru-tiru saja. Kalau tiru-tiru saja berarti level yang paling rendah, yaitu imitation. Gitu. Kalau ini namanya P1 sampai P5. Kalau kognitif itu tadi sampai 6, kalau ini P, psychomotor 1 until psychomotor 5. Gitu. Nah, kemudian yang itu sudah kalau yang di level paling tinggi, naturalization itu pokoknya sudah alami aja. Gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah affective domain. Affective domain itu maka menjadi yang paling tinggi adalah characterization. Makanya di pendidikan di Indonesia itu harus menerapkan pendidikan yang berkarakter. Ada PPK. Ini masuknya ke affective domain ini. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, jadi kan kita di character domain itu di sini ada A1 until A5, ada receiving, responding, valuing, dan seterusnya sampai characterization. Nah, di sini kalau sudah menjadi karakter, itu ya Assalamualaikum, suaranya lawan lembut, tidak terpaksa, seperti itu. Menunjukkan, nah kata kerjanya ini banyak ini, titiknya itu unlimited. Gitu. Responding, misalnya Assalamualaikum, dijawabnya Waalaikumsalam. Itu biasa aja dengan nada datar. Itu kan respon, sudah merespon, tapi belum menunjukkan value. Nah, value yang misalnya nilai sopan santun di Indonesia tuh ini gitu. Jadi kalau sudah respon ada value-nya enggak? Gitu. Sempurna atau belum? Sudah menjadi karakter dari dalam hati atau tidak gitu. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau tanya. Silahkan. Kalau semisal ini kan ada kata operasionalnya kan banyak gitu Pak. Kalau semisal muridnya itu banyak gitu ya Pak, itu gimana gitu kan kadang suka nggak ingat gitu, nggak diingat detailnya anaknya satu-satu, jadi kita nggak fokus buat menilainya. Yang paling fokus palingnya cuma itu kognitifnya itu. Kalau misalkan untuk kayak afektif atau psikomotorik gitu ya kan, itu nggak bisa terlalu mengingat kadang ini tadi siapa yang tadi gitu ya, paling gitu sih Pak. Jadi gimana Pak solusinya? Oke, terima kasih. Ini adalah salah satu hal yang you learn along the way. Along the way in the sense that you need times to be able to manage this one. Jadi hal kayak ini nih bukan hal yang instan ya. Jadi butuh waktu untuk menghitungannya. Ini aja salah satu contohnya yang paling gampang adalah ini. Di kelas saya itu ketika kita kayak gini pun saya bisa melihat gitu ya. Mana yang ketika mungkin dipanggil gitu, oh coba ini sampaikan, kamu gimana menurut pendapat kamu gimana gitu. Ketika dipanggil, diam saja. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia sinyalnya jelek. Yang kedua, dia ikut Zoom ini, tapi dia entah kemana. Itu bisa hal dua itu. Nah, biasanya kalau yang sinyalnya jelek, itu nanti akan bilang, sorry sir, saya tadi sinyalnya nggak stabil. Nah, tapi kalau yang diam saja dan tidak keluar masuk dari sini kan kelihatan ya kalau yang keluar masuk. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, itu adalah salah satu kegiatan di dalam menilai ini bisa menggunakan observasi. Karena di bagian yang ini nih, psikomotor dan juga ini affective domain itu yang karakter ini memang kebanyakan melalui observasi. Jadi ketika menyampaikan apakah kelihatannya anaknya terpaksa atau gimana. Nah, itu contoh dari pembelajaran online bisa kelihatan seperti ini. Kemudian untuk pembelajaran ketika langsung itu kelihatan misalnya dulu itu ketika kalian sedang belajar online itu sekarang ada saya ada absen. Nah, dari absen pun kelihatan saya bisa kasih kode-kode. Jadi biasanya kalau misalnya yang main handphone, saya kasih kode P, playing handphone. Nah, itu kode saya. Nah, misalnya ngobrol, saya kasih kode C. Nah, jadi kalau misalnya dia ngobrolnya sering, saya kasih C-nya gede, kalau itu C-nya kecil. Handphonenya keterusan, saya kasih P-nya gede. Kalau yang datangnya telat, ada kodenya L. Nah, itu untuk, oh ini sikapnya seperti ini. Itu untuk menunjukkan, jadi terserah gurunya.
Nah, itu kalau di universitas. Nah, kalau di sekolah, nah itu nanti, kalau di sekolah ya harusnya, itu nanti akan dialihkan menjadi bentuk laporan tertulis. Kalau itu kan baru kode-kode. Karena ketika seorang guru di kelas itu harus memperhatikan anak murid terus ditulis, oh hari ini dia ngobrol dengan ini pada jam sekian. Nah, itu tidak akan beres. Nggak jadi ngajar dia, melototin anak doang. Maka semakin lama guru akan semakin bisa bagaimana cara mentranslate itu melalui observasi. Gitu. Nah, kemudian itulah bagaimana cara melihat observasi dan gerakan tubuh. Misalnya juga ada yang ngantuk. Nah, tidur, ngantuk di kelas. Itu misalnya S, sleep, gitu, sleepy. Itu bisa kode-kodenya. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini? Iya Pak, jadi bisa pakai kode-kode gitu ya Pak, maksudnya biar cepat. Bisa pakai itu. Jadi nanti, nah kalau misalnya kalian pernah sekolah TK atau pernah membantu guru TK, di TK itu nanti ada deskripsi. Oh anak ini sudah ini. Jadi kalau di TK itu biasanya lebih jelas seperti itu mengenai observasi tentang sikapnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kalau di TK. Nah kalau udah di SD, SMP itu kan udah lebih banyak lagi ya muridnya. Biasanya tidak sampai seperti itu. Nah inilah yang jadi guru-guru sekarang ini masih banyak yang tidak menerapkan itu dan mereka hanya fokus di kognitif saja gitu. Padahal orang cerdas tanpa karakter itu ya sama saja bohong. Itu nanti bikinnya yang bikin bom kayak gitu. Itulah makanya pendidikan di kurikulum yang sekarang itu ditekankan untuk yang berkarakter. Itu tujuannya dari situ. Sampai sini bisa dipahami ya? Terima kasih Pak. Nah, sekarang kita melihat ke contohnya. Nah, ini kalau belum sini kan yang dulu ya. Nah, ini yang sekarang. Nah, aplikasinya bagaimana? Kata kerja operasional ini untuk menunjukkan. Misalnya kita ambil topik 1. Jadi, kegiatan HOTS ini, assessing HOTS ini tidak, yang kita ngebahas tentang assessment itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya proses pembelajaran. Nah, tadi kan saya pernah bertanya, tadi kan saya tanya, ada nggak yang pernah dikasih soal HOTS tapi tidak pernah diajarkan? Itu tidak boleh secara idealnya. Nah, yang kebanyakan terjadi seperti itu. Kalian entah sadar atau tidak, misalnya, kebanyakan guru cuma memberikan contoh. Oh ya, ini dibaca ya. Oke, paham, tidak. Saya yakin itu siswanya nggak paham. Ya udah kalau dalam sekarang silakan kalian bikin ini ya. Nah, setelah disuruh bikin, apa yang terjadi? Mereka copas. Itu yang terjadi. Benar tidak? Itu yang kalian alami atau tidak? Benar, Pak. Nah, itulah yang kurang pas, yang belum terjadi yang tidak berurut, tidak menggunakan taksonomi ini. Jadi misalnya gini. Misalnya kita punya materi tentang, kita lihat satu contoh ya. Kita lihat satu contoh, misalnya kita dari SMP. Saya sudah buka beberapa KD dan KD. Ini SMP, kemudian sebentar. Aduh, ini saya keklik. Jadi berantakan. Oke. Nah, ini sudah KD, kita misalnya ambil KD yang ke ini. Misalnya mana ya? Bla 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 ini yang ditindakkan Indonesia terkait perbandingan jumlah, bentar yang gampang kalian pahami. Oke. Sebentar kita cari. Ini aja nih, text recount. Membandingkan fungsi sosial struktur teks unsur pesan berupa teks personal recount. Nah, recount ini kan untuk menghibur ya, benar? Ya, terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini kan pengalaman pribadi. Berarti seperti ini berarti tensisnya apa? Pas. Nah, sekarang kita ke sini. Jadi, di proses pembelajaran
itu ada yang namanya remember. Apa hubungannya dengan kata kerja operasional ini? Nah, kata kerja operasional ini yang menunjukkan. Jadi ini kadang ada ini di sini ada choose ya. Kalau kalian lihat, oke, saya ini di sini ada choose, di sini juga ada choose. Kemudian di sini juga ada choose. Bedanya apa? Bedanya ada pada kegiatannya. Di sini pun ada choose. Bisa dipahami ya? Jadi kata kerja operasional itu tergantung pada kegiatan yang terjadi. Misalnya kita mengambil topik tadi tentang recount text. Itu kan ada ya di SMP, yaitu KD ke tadi berapa itu? KD ke ini recount text itu berarti KD ke 3.11 itu 4.11 dan 3.11 KD-nya. Nah, ini fokusnya adalah text personal recount. Nah, ketika kita fokus dengan text personal recount, kegiatan yang di sini itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah remember. Nah, kalau remember itu kata kerja operasionalnya seperti ini. Maka, nah dalam recount itu mungkin nggak sih anak bisa langsung menggunakan past tense sebelum diajarin? Tidak. Nah, Tidak, misalnya iya pun kemungkinan anak itu memang background bahasa Inggrisnya sudah bagus. Tapi kalau satu kelas bisa semua kan tidak mungkin. Nah, makanya biasanya itu berdasarkan bahan bacaan. Oke, sekarang kalian ambil buku bahan bacaan ini. Baca ya, baca. Ketika baca, apa kan pasti kan menemukan. Nah, assessment-nya seperti apa? Biasanya menggunakan ini. Choose, find, list, pilih salah satu. Nah, misalnya fokus kalian mau, oke, dari bacaan ini pertama saya mau mengajarkan anak. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada bla 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 unsur kebahasaan. Fungsi sosial itu kan kalau berhubungan dengan orang luar, sesama manusia. Struktur teks itu kan seperti apa nanti kalau recount. Dan unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan itu maka di sini salah satu unsur kebahasaan dari recount itu kan past tense. Itu kan harus diajarkan. Maka untuk mencapai itu seperti ini. Oke, anak-anak sudah dibaca ya? Sudah apa? Paham? Paham. Bagus kalau sudah paham. Sekarang kalian buatlah list. Instruksinya, oke, after you finish reading that one, any question of the difficult vocabularies? No. Nah, ketika tidak ada seperti itu, berarti kan unsur kebahasaan dalam hal vocabulary sudah tidak ada masalah. Assessment-nya bisa seperti ini. Oke, misalnya kalian pilih, tell me the meaning of this word and that word. Contoh, itu kan tell. Bisa dipahami ya? Ini tell. Ini untuk ngecek vocabulary-nya. Nah, kemudian kalau untuk kegiatannya, assessment-nya misalnya list. Karena mau fokus ke tenses, oke, now please everyone list all of the verbs in this reading. Jadi suruh membuat semua, tidak harus menggunakan kata list ya. Misalkan find and write down all of the verbs in this text. Misalnya di situ kalian sudah tentunya gurunya sudah menghitung dulu. Misalnya dihitung sama gurunya itu sudah ada 20 misalnya, 20 kata kerja. Nah, itu kan sudah setelah sekarang misalnya mau per grup boleh, partner boleh, atau sendiri-sendiri. Oke, silakan siapa yang menemukan lebih dari 10? Misalnya kurang dari 10, ada nggak? Oh, berarti dia nggak mudeng nih. Itu setelah proses assessment, listing the vocabulary, focus on unsur kebahasaan. Oke, siapa yang menemukan di atas 18? Nah, inilah yang termasuk bisa. Ketika itu, maka sebutkan, mention, name it, tell it, show it. Ini semua masih di tahap ini, remember. Bisa dipahami sampai sini ya? Ini kita lagi ngebahas tentang satu top point, yaitu past tense. Kemudian, naikkan, oh vocabulary-nya udah paham. Berarti sekarang kita mau coba nih. Nah, tadi kan sudah di find list, ketemu 20 vocabulary. Kalau ketemunya cuma 19 satu kelas, berarti guru di situ masuk. Ini loh, ini juga termasuk verb, nah anak. Ini yang ke-20. Oh, jadi mereka belajar tentang verb lagi. Kemudian dilanjutkan.
Now, from all of the verbs here, nah misalnya kegiatannya ini, classify them, make them into dengan cara compare. Okay, everyone, now you have all the 20 verbs from the text. Now you can sit down back with discuss again with your group members. After that, you group them, your verb into 2 types of verb. Up to you. Just divide them into 2. And then name why do you group them into 2. Jadi mereka disuruh mengklasifikasikan. Kalau seperti itu kan, kalau dalam recon kan pasti verbnya dalam bentuk past verb. Ketika dikelompokkan menjadi 2, kira-kira kelompoknya apa? Nominal verbal. Emang ada nominal verb, verbal verb? Ada. Oke. Yang nominal verb itu apa? Are contohnya. To be, Pak. Itu kan to be ya. Itu nominal sentence atau nominal verb? Ya maksudnya tadi nominal dan verbal gitu. Kan yang dikumpulkan ketika kalian menemukan verb. Nah, ini adalah salah satu assessment buat kalian juga nih. Nah, ketika saya tanya, apakah are, is, dan am termasuk verb? Termasuk, Pak. Bisa to be sama verb. Iya apa enggak? Itu auxiliary atau verb? Ayo. Auxiliary. Verb, Pak. Auxiliary, Pak. Auxiliary atau verb? Auxiliary. Auxiliary verb. Nah, maka yang kita bahas di sini adalah verbnya. Nah, kalian juga masih bingung ya. Jadi jangan berharap banyak ketika nanti kalian ngajar, wah anak-anaknya udah pinter-pinter banget. Nah, itulah unsur kebahasaannya belum. Jadi kalau kalian nanti belajar linguistik lebih dalam, jadi itu namanya auxiliary verb. Kalau bahasa Indonesianya itu to be. To be bahasa Indonesianya adalah kata kerja bantu. Jadi sisanya membantu saja. Jadi bukan verb. Yang verb itu adalah walk, sleep. Nah, ketika seperti itu dikelompokkan menjadi 2, maka ada hanya apa? Action verb. Nah, jadi di sini kemungkinan kalian juga masih bingung ya. Ini adalah regular and irregular verb. Jadi mungkin nanti ada yang menjawab, oh action verb and stative verbs gitu. Mungkin ada yang menjawab seperti itu. Mungkin banget gitu. Jangan disalahkan. Oh iya, tapi di sini fokusnya karena akan membahas past tense. Itu yang perlu diperhatikan adalah regular and irregular verb. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nyambung ya. Jadi kalian harus mengklasifikasikan peserta didik. Okay, students, now you group them, classify them into 2 groups. Nah, harusnya jadi gurunya udah punya jawabannya, yaitu antara regular and irregular. Nah, setelah itu, maka di sini oke, sudah paham ya sekarang kalau it menjadi ate, kemudian go, went, work, worked gitu. Nah, setelah itu baru diaplikasikan. Oke, ada pertanyaan mengenai regular irregular? Oh, aman, Bu. Oke. Nah, kemudian oke, sudah paham, maka coba diiniin. Apply. Nah, ketika di-apply, coba silakan kalian harus membuat 1 kalimat dulu. Gitu. Setelah membuat 1 kalimat, diaplikasikan kan itu. Nanti dicek, ada yang salah enggak. Kok ada masih yang nulis? I go it, misalnya. I ate misalnya. Oh, berarti dia di sini tadi understanding-nya belum nyampe. Kalau ini sudah oke, nah barulah masuk ke HOTS-nya seperti itu. Nah, misalnya tujuan utamanya kan tadi menulis. Nah, inilah di sini baru bisa masuk, yaitu yang sebentar. Yang ininya itu unsur kebahasaan. Nah, kita masuk ke fungsi sosial misalnya. Nah, oke. Sekarang kita
gurunya bisa bertanya. Tadi mana ya? Ini. Okay, everyone, you have understood about tenses in past and how to write recount text by using past tense. Nah, now I want you to do something. I want to check your understanding. Karena pasti semua jawabannya understand? Ya, pasti yes. Nah, maka bisa dicek assessment-nya melalui analyzing. Maka guru bisa menciptakan menggunakan error analysis. Yaitu menggunakan ini misalnya. Nah, ketika saya sebentar. Maksudnya itu analyze ini. Nah, ketika analyze ini otomatis dia harus discover, harus mengkontraskan, and mengambil konklusi. Jadi ini bisa masuk semuanya. Nah, kegiatannya apa? Distinguish juga bisa masuk. Ini juga bisa masuk. Examine. Inspect juga bisa masuk. List juga bisa masuk. Jadi list di sini dengan di sana itu beda. Nah, instruksinya apa? Misalnya, gurunya menyiapkan satu teks. Nah, di teks itu terdapat beberapa error. Nah, dari errors itu ada misalnya ada satu text recount, kemudian dikasih ada beberapa yang kata kerjanya diganti menjadi present verb, kemudian ada beberapa yang regular diganti dengan irregular seperti itu ataupun sebaliknya. Nah, anak-anak disuruh mengerjakan itu. Coba kalian analisis ini. Okay, now everyone, you read again this text, another text. Jadi ini teks yang kedua ya. The second text about recount text about someone's experience. And then what you have to do is you have to analyze it and make a conclusion and discover by contrasting. Examine this text, inspect, make a list of the grammatical errors that you can find from this text. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Jadi ketika melakukan itu, bisa Pak. Jadi ketika melakukan itu anak-anak tuh jadi berpikir, menganalisis, ini tadi kan harusnya kan ini ya. Nah, di understanding-nya nih masuk di sini. Jadi kalau mereka belum sampai di remembering, understanding, and playing itu belum nyampe, nggak akan bisa analisis. Gitu. Oke, sudah ketemu, sudah selesai. Nah, coba kita bahas. Nah, setelah dibahas, ternyata error-nya di situ, ketika menemukan error, juga harus memberikan jawabannya. Nah, error-nya di situ ternyata, maka di sini ketika memberikan jawabannya, berarti kan sudah melakukan assessment. Kemudian mengkritisi, memutuskan. Kemudian memberikan solusinya. Jadi ini 3, analysis, evaluating, and creating itu satu paket. Gitu. Nah, setelah diberikan solusinya, kalau kita lihat nanti sejauh mana sih, sampai mana sih, bisa nggak sih anak-anak ini menemukan kesalahannya? Ternyata dari 10 yang ditemukan cuma 7, itu sudah bagus. Berarti guru itu tinggal menambahkan, ini ada yang 3 lagi loh, seperti ini. Gitu. Nah, kapan ininya creating-nya nyampai? Oke, setelah kalian sampai ini, silahkan kalian, ini misalnya, di sini ketika di sini menggunakan kata discuss. Nah, discuss ini maka masuklah di sini, sudah masuk ke creating. Setelah kalian dapatkan ini, silahkan kalian sampaikan ke teman-teman kalian kenapa itu salah, alasannya itu apa. Kan setelah melakukan analisis dan memutuskan, kemudian menyampaikan penemuannya. Itu sudah masuk ke 3 HOTS di situ. Jadi mereka satu kesatuan. Nah, nanti kalau sudah oke, sudah dikasihkan feedback, kemudian tugasnya itu nanti yang terakhir adalah ya menulis. Oh iya, yang kamu omongkan itu sudah benar. Oh, asumsinya berarti kan penyampaian materinya sudah beres, unsur kebahasaan. Baru ditulis. Itu kalau kita fokusnya di unsur kebahasaan. Nah, ketika kita fokusnya kalau di fungsi sosial, maka pertanyaannya adalah
misalnya diberikan kasus. Kan di sini kalau kita melihat tadi itu fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini dianalisis juga. Misalnya di sini tadi tentang recount text. Pertanyaannya, misalnya ketika kita mau ngebahas tentang analyzing, evaluating, and creating, misalnya kalian kasih kasus. Misalnya nih, ada seseorang nih namanya Bagus misalnya. Nah, Bagus itu jadi kasih kasus ya. Bagus itu misalnya ini sudah beres nih unsur kebahasaan, baru ke fungsi sosial. Bagus itu adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan yang terkenal. Nah, di perusahaan tersebut itu Bagus itu dia itu orang yang suka bikin jokes gitu, suka lucu-lucu. Kemudian di sebuah rapat yang lumayan serius dia malah memberikan jokes. Recount kan itu dalam bentuk recount berbentuk seperti ini, set. Nah, apakah itu berterima atau tidak? Nah, itu kan dianalisis situasinya. Ya enggak? Nah, kemudian diases juga, dikritisi. Kenapa itu enggak berterima? Nah, ketika menyampaikan alasannya, maka itu sudah masuk ke discussion di sini. Coba jelaskan ke teman-temannya. Oh, ini di situasi formal, harusnya nggak seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, terus kapan itu bisa dipakai recount text itu? Nah, maka di sini sudah memformulasikan, masuk situ. Terus apa lagi kata kerjanya di sini? Memprediksikan solusinya, mengetes sebuah teori gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau belum? Itu hubungannya antara ini kan kita lagi ngomongin tentang yang cognitive level. Nah, dalam penyampaian itu semua tidak boleh lepas dari yang ini tadi itu ya, yang mana tadi? Yang ini. Nah, tidak boleh lupa dari afektif dan juga ininya. Afektif and psikomotornya tidak boleh lepas dari situ. Gitu. Oke? Jadi ketika ini kalian harus mengobservasi, oh ini anaknya gini gitu. Artinya masuk seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, kalau waktunya limit gimana, Pak? Jadi misalkan di pertemuan pertama fokus ke quotes-nya dulu, terus pertemuan kedua ke quotes-nya gitu. Jadi kan tadi ada 6 indikator itu kan ya, kalau misalnya nggak cukup gitu waktunya. Oke. Jadi ketika kalian hendak mengajar sebuah kelas, kalian kan paling tahu, oh kelas ini yang paling lemah sebelah mana. Yang paling lemah itu yang dibahas. Dan ketika lots ini, yang HOTS ini pasti harus melalui lots. Karena memang semua taksonomi itu berurutan. Nah, pertanyaannya, anak-anak itu ini sudah bisa atau belum lots-nya? Kalau buat mereka ini lots-nya sudah tidak ada masalah, ya bisa langsung ke sini. Gitu. Nah, ini semua tergantung dengan KD yang ada. Jadi, bahan bacaannya terlalu susah atau tidak. Vocabulary-nya terlalu susah atau tidak. Itu semua banyak yang sumber-sumber penelitian yang perlu dicek itu. Gitu. Jadi, materi-materinya yang sesuai. Gitu. Jadi, kalau misalnya kalian pikir bahwasannya oh kelas ini itu bahasa Inggrisnya belum begitu bagus, ya berarti guru harus menyesuaikan, cari teksnya yang kira-kira di bagian lots ini akan mudah, akan mempercepat proses. Kemudian maka di soal-soal yang diberikan yang di tahap HOTS ini juga akan levelnya juga dipermudah gitu. Misalnya kalau di SMP ini misalnya fokus ke coba misalnya kalian ini kan pengalaman pribadi ya tadi ya, di konteks yang berdasarkan pengalaman pribadi. Maka soalnya ya tentang misalnya last holiday gitu. Nah, kalau udah levelnya tinggi di universitas ya bisa ditingkatkan lagi. Misalnya kalian silakan create a recount text di produk akhirnya ya, misalnya assessment-nya. Tapi yang menghibur gitu, berbasis luaran yang bisa dijadikan istilahnya sejenis novel gitu.
ataupun cerita fiksi yang bisa dipasang di blog atau vlog gitu. Boleh dibuat fiksi-fiksinya ditambah-tambahin supaya menarik. Itu bisa, tergantung kelasnya. Jadi gurunya yang harus tahu. Paling tidak kalian tahu urut-urutannya gitu. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Nah, ketika itu juga harus diingat juga, ini harus sesuai paling tidak mencapai standar minimum, yaitu kompetensi dasarnya. Namanya kan KD, kompetensi dasar. Paling tidak itu tercapai. Bisa dipahami ya? Nah, ingat ini ketika kita melihat, ini ada KD ya. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, menerapkan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya apa? Ini bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya, sorry. In English, how to say that? Apply. Hah? Apply. Ketika apply, dia masuknya kemana? Lots enggak? Applying. Iya, lots maksudnya. Nah, maka ini masih termasuk lower order thinking skills. Makanya di sini kompetensi dasar yang paling rendah, paling tidak ini. Makanya dia di KD 3. Nah, KD 3 pasti berpasangan dengan KD 4. Nah, kalau KD 4 itu adalah menyusun. Menyusun bahasa Inggrisnya? Arrange. Selain arrange, nah, sebentar. Ini menyusun di sini ada menyusun teks, lisan, dan berarti menyusun teks lisan berarti apa? Skill dalam bahasa Inggris itu ada apa? Right. Lisan Right. berarti Right. Berarti speaking. speaking. Tulis berarti Writing. writing. Jadi speaking dan writing itu adalah sudah termasuk HOTS. Ketika menyusun lisan berarti kan dia harus ngomong. Berarti dia harus menyusun teks lisan berarti kan dia harus meng-create sentence, construct sentence. Menyusun teks tulis berarti kan compose. Itu sudah di sini, di level ini. Beda, jangan kalian samakan dengan yang menyusun teks lisan tetapi berdasarkan hafalan. Kalau berdasarkan hafalan, maka dia turun ke sini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi sekarang saya mau tanya, di mata kuliah speaking kalian, kalian ada di mana? Di LOTS apa HOTS? Di HOTS, Pak. Ada yang HOTS, ada yang LOTS. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang sudah bisa memahami, menggabungkan, menyambungkan hal-hal ini? Insya Allah bisa. Nah, ketika kita lihat ini kan SMP ya, ini menerapkan, menyusun. Jadi kalau sudah di sini sudah termasuk HOTS, tapi yang bukan bersifat hafalan. Nah, di sini sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan murid dan jumlah sifat orang binatang. Nah, ini jangan lupa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi di sini grammarnya harus benar, kemudian bahasanya harus sopan, gitu. Pak, itu kan yang sebelah kiri itu kan berarti lots ya. Nah, yang kanan kan itu kan HOTS. Iya. Nah, itu kalau semisal kita cuma sampai di bagian lots-nya aja itu bisa nggak sih, Pak? Ya nggak bisa. Harus sampai HOTS ya berarti ya? Ya harus sampai HOTS. Ini kan itu KD. D-nya apa artinya? Dasar. Berarti kan minimum. Benar nggak? Ya, ini kan biasanya ya sederhana gitu. Mana tadi kata-kata? Sangat pendek dan sederhana. Oke, pendek dan sederhana. Nah, ketika kita lihat di atas lagi ini, itu tadi udah kelas berapa ya? Kalau di kelas ini adalah ini mengidentifikasi. Itu lebih rendah lagi karena ini masih kelas 7. Nah, ketika mengidentifikasi di sini, masuknya adalah identify di mana coba?
Identify, mengidentifikasi. Ini paling kalau mengidentifikasi kan menemukan, mengelis ya di sini paling mentok ya. Remember and understand. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya Allah, bisa, Pak. Nyambung ya sekarang ya. Nah, ini yang SMP. Ini saya juga sudah buka untuk yang SMA. Nah, di SMA pun sama. Kalau kalian menerapkan, itu kan apply. Menyusun, ini kalau ini pasti menyusun semua ke bawah. Menyusun, menyusun, menyusun. Ini menerapkan. SMP udah itu. Ini udah lumayan membedakan. Menafsirkan. Memahami, ini understand. Memahami, menerapkan, menganalisis. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan atau belum? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada, tadi saya sudah tunjukkan bagaimana cara assessment, bentuk assessment, kemudian tentang konsep HOTS itu sudah tahu, dan HOTS itu hanya di bagian cognitive levels, tapi HOTS itu tidak boleh lepas dari domains yang lain. Nah, kemudian kita lihat, kalian itu kan dapat mata kuliah apa namanya, classroom innovations and lesson planning and classroom innovation ya. Dengan Pak Sabir atau dengan siapa? Halo? Pak Sabir, Pak. Nah, kalian, nah itu jadi nanti, ini kan kalian sudah semester 6. Di mata kuliah seminar proposal skripsi itu kalian dengan Bu Eni kalau tidak salah ya. Jadi silahkan kalian untuk mencari di dalam itu kan kurikulum 2013 itu kan wajib ada HOTS-nya, critical thinking-nya, kemudian wajib juga ada PPK-nya, itu untuk mencakup domains of learning itu. Nah, itu semua itu harus tercantum di dalam lesson plan-nya. Jadi kalian ketika hendak meneliti, itu bisa diteliti di bagian situ. Jadi nanti kalian bisa, nah Pak Sabir itu adalah ahlinya di bidang itu. Jadi kalian bisa fokus ke situ dengan meminta bimbingan dari Pak Sabir. Gitu. Jadi kalian jangan malu-malu untuk bertanya, Pak saya mau baca artikel tentang ini. Kemudian ini fokusnya di lesson planning ini Pak, di bagian ininya. Bisa nggak saya dibimbing sama Bapak? Gitu. Jadi kalian bisa memproposkan diri. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, kemudian kita punya di sini, nah ini adalah salah satu contoh artikel yang publish di tahun 2020. Indonesian EFL Teachers Challenges in Assessing Students Higher Order Thinking Skills. Nah, coba kalian baca dulu secara cepat untuk ininya dulu. Apa namanya? Saya gedein. Aduh, kegedean. Kelihatan ya? Silahkan dibaca dulu sebentar, biar kalian tahu. Ini tentang apa? Karena ini masih baru 2020. Oke, sudah selesai ya bacanya ya. Sudah saya bantu. Sudah, Pak. Nah, jadi jelas atau tidak itu?
Kalian udah baca artikel berkali-kali pasti jelas ya. Iya, Pak. Udah saya latih dari kapan tahu kan ya. Nah, jadi gini ya. Jadi di sini kelihatan. Jadi HOTS assessment itu sudah merupakan yang masih lumayan perlu diteliti. Karena menurut guru itu masih macam-macam. Nah, ini cara-cara guru melakukan ini. Kemudian masih ini ketika kita fokus di sini nih. Teachers never made HOTS questions because of lack of understanding of HOTS assessment. Jadi mereka itu masih bingung sebenarnya. Nah, challenges-nya itu ada 2, yaitu karena belum paham. Yang kedua, yaitu karena students aspects. Nah, ini saya tunjukkan ke kalian kenapa ini masih bisa menjadi sumber penelitian. Ini Atlantis kayaknya ini Scopus. Gitu. Jadi apa namanya? Ini bisa menjadikan kalian sumber acuan. Nah, kalau kalian lihat ke bawah ini di sini pasti banyak sekali apa namanya referensi-referensi yang kalian pakai. Ini bisa dijadikan oleh kalian oleh text mentor, pahami. Nah, kalau kita ke bagian bawah di bagian conclusion, oke. Ketika kita lihat di bagian conclusions, nah di sini indicated nation teachers use various types of HOT assessment, itu sama seperti yang di atas. Still don't know how to make HOT questions. Gini. Nah, jadi bisa nih dicek nih, diteliti nih, bagaimana sih supaya guru-guru itu bisa mau. Nah, challenges-nya apa? 2 aspek, yaitu understanding dan students aspects. Nah, di samping itu, kenapa sih itu masih susah buat guru-guru? Nih, karena understanding-nya masih rendah. Jadi bagaimana cara meningkatkannya? Jadi kalian bisa meneliti sebenarnya guru-guru ini cara meningkatkan HOTS-nya seperti apa. Ini berarti ada hubungannya dengan assessment literasi. Ya, waktu itu saya sudah pernah meneliti tentang assessment literasi di Indonesia, di daerah Jawa Barat, khususnya di Bogor, memang assessment literasi guru itu masih rendah. Jadi dari artikel ini kalian bisa, oh berarti assessment literasinya masih rendah. Berarti saya bisa teliti tentang assessment literasi. Nah, atau kalian mau fokus ke students aspects. Nih, students aspects itu apa? Ketika kalian, jadi kalian bisa lihat di bagian, nah ini, findings. Students aspects, nah ini kalian lihat, nih. Nah, ini karena the new school admission system in Indonesia known as Unix multimedia heterogeneous. Nah, sampai sini. Nah, jadi karena adanya zonasi, menurut peneliti ini tuh jadinya kelas di sebuah kelas itu random isinya. Nah, akhirnya ketika itu jadi macam-macam banget karakteristiknya. Nah, udah karakternya beda-beda, background pendidikannya beda-beda. Ini. Oke. Jadi gurunya itu bingung gitu. Bisa dipahami ya sampai sini? Jadi banyak sekali yang bisa diteliti dari ranah assessment ataupun dari pembelajaran. Nah, di dalam pembuatan lesson planning and classroom innovation itu kan ada assessment part-nya juga, ada bagian materinya juga, ada bagian di tengahnya yaitu pas kegiatannya, metodenya. Jadi penelitian skripsi itu banyak sumbernya. Apakah kalian mau meneliti metodenya, kemudian materinya saja juga bisa, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya ya? Ya, silakan. Ya, tadi saya mau nanya, silakan. Oh, belum ada. Kalau belum ada, berarti kita sudahi untuk kelas hari ini. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada atau tidak? Nggak ada? Ini udah mulai ada. Halo, ini ada yang mau tanya atau tidak sebenarnya? Tidak, Pak.
Tidak, Pak. Banyak yang keluar Zoom, Pak, kasihan. Oh ya sudah, kalau tidak ada yang nanya, ini sudah terlalu lama juga ya. Ya sudah, saya sudahi untuk pertemuan hari ini. Nanti akan saya upload di YouTube, nanti bisa kalian tonton lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.